warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita akan membahas tentang Undang-Undang 1345 dan amandemennya. Sejarah lahirnya undang-undang itu pada dasar hukumnya itu tertulis Konstitusi Pemerintahan Republik Indonesia saat ini. Jadi adanya undang-undang itu tidak hanya undang-undang yang ada di lisan saja, tapi apa undang-undang dasar itu hukum tertulis. Kenapa? Karena itu sebagai bukti ke depannya. Oh, contohnya undang-undang untuk apa namanya pemilu contohnya undang-undangnya begini ya, sehingga jelas gitu. Kalau tidak ketulis maka nanti akan mudah digonta-ganti, sehingga undang-undang itu sifatnya dia itu tertulis ya, gitu. Siapa biasanya yang mengubah undang-undang? Biasanya Dewan Perwakilan Rakyat itu atau DPR pusat itu biasanya dia yang mengubah undang-undang. Jadi pekerjaannya itu mengubah undang-undang itu, merumuskan undang-undang dan diubah undang-undangnya. Nah, kadang-kadang kala saking bingungnya mau ini bekerja apa mungkin ya, kadang-kadang itu sindotati yang undang-undang, kadang-kadang undang-undang sudah bagus diubah dan lain sebagainya. Pokoknya kita melihat sih begitu ini kasusnya begitu kebanyakan gitu ya. Nah, dibentuknya eh jadi bentuk undang-undang itu adalah adanya sidang BPUKI ya ini 10 Juli sampai 16 Juli, dan juga ada yang disebut dengan dibentuknya panitia kecil perancang undang-undang. Ketuanya adalah ketua Supomo. Habis itu ketika mau pelaksanaan itu dibubarkanlah BPUPKI diganti menjadi PPKI. PPKI habis itu apa namanya ada proses persidangan PPKI dalam undang-undang. Waktu itu adalah ketuanya adalah ini pembentuk undang-undang pertama loh ya. Adalah Soekarno Hatta, Pak Soekarno, wakilnya adalah Soekarno Hatta, Muhammad Hatta, ya gitu ya. Jadi ini yang saya bilang minggu yang lalu saya jelaskan bahwasanya Jepang itu memang menjanjikan kemerdekaan di tanggal 24 Agustus 1945. Nah, memang menjanjikan karena ada bom itu ya, jadi menjanjikan Indonesia nanti akan saya merdekakan, dibebaskan untuk merdeka, gitu ya. Namun sebelum itu ada yang namanya PPKI ini, yang sebelumnya adalah BPUPKI menjadi PPKI itu adalah persiapan. Jadi sebelum sebelum apa? Sebelum setelah Jepang memberikan aba-aba mau dijanjikan sebuah kemerdekaan, maka Pak Soekarno ini sama Pak Hatta ini sudah merumuskan undang-undang apa sih nanti yang mau kita pasang, yang mau kita jadikan, sehingga dulu mungkin saat ini lebih mudah sebetulnya karena saat ini kan sudah jadi. Contoh ya, kalau kalau kalian lihat tugas contohnya, kalau tugas sebelumnya kan sudah ada kan enak tinggal nyontoh. Nah, gitu. Indonesia kan bingung dulu awal-awal merumuskannya bagaimana, habis itu bagaimana ideologi kita kayak apa, lambang kita ini bagaimana, sehingga ketika membuat sebuah lambang Pancasila itu tidak semata-mata langsung bikin, tidak, sehingga dia itu memang banyak sebuah perkumpulan salah satu dari tokoh-tokoh agama yang mengusulkan bagaimana bentuk logo ataupun bentuk ideologi yang ada di Indonesia. Yang dulu awal-awal Pancasila bukan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Jadi dulu itu apa nah bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, awal-awal itu. Namun diganti lagi dulu sama sama para ulama itu karena melihat oke lah, Indonesia ini banyak yang Islam, banyak yang Muslim. Namun kita wajib memerhatikan yang non-Muslim, dia kan juga ikut merdeka. Sehingga dibuatlah menjadi global bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan bagi Islam adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan bagi Kristen adalah siapa, Tuhan bagi Buddha adalah siapa. Sehingga di situ masuk semua, di semua agama, enam agama masuk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala cuma untuk agama Islam saja. Ya, sehingga begitu aneh. Nah, pengesahan Undang-Undang 195 itu
Yang pertama adalah terjadi saat Jepang menyerah pada Sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan. Nah, ini posisi Jepang itu sudah menyerah pada Sekutu yang dibom di Nagasaki sama Hiroshima itu ya. Golongan pemuda itu mendesak Insinyur Soekarno-Hatta dan Mbak Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dilakukan sidang PPKI 18 Agustus dan menghasilkan keputusan undang-undang proklamasi berlangsung 17 Agustus 1945. Ingat, proklamasi ini dilakukan 2 kali. Ya, awalnya 16 hanya simbolis saja karena tidak ada yang mendengarkan. Di besoknya lagi diproklamasikan lagi. Nah, itu disiarkan di radio dan lain sebagainya, baru kalau kita lihat film itu kan ada yang manjat ke gedung, habis itu disobek benderanya Republik Indonesia gitu. Ya kayak gitu itulah ya kisahnya gitu. Nah, pembukaan undang-undang ini adalah hubungan langsung dengan batang tubuh Undang-Undang 1945 karena mengandung pokok-pokok pikiran dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal di batang tubuh Undang-Undang 1945. Jadi sebetulnya adalah sebuah undang-undang. Harapan saya kalian tidak perlu menghafal undang-undang ini, yang penting tahu dibaca nanti, sehingga nilai pembelajaran PPKN ini kan dapat begitu ya. Karena memang kalau kita menghafal ini kita kan bukan bidangnya gitu ya, apalagi yang jurusan akuntansi dan lain sebagainya ya. Jadi kalau di Indonesia sih yang paling paham akan undang-undang itu ya itu Pak Mahfud MD itu kan main dari undang-undang A B C D itu hafal semua gitu ya. Oh, ini undang-undang begini, ini salah ini betul ini itu. Karena memang beliau adalah jurusan hukum. Jadi ini saya lompat-lompat saja. Ini karena undang-undang semua. Nanti kalian bisa dibaca masing-masing di ini ya. Sampai ketemu di minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin cepat kerja atau kuliah sambil kerja? Bisa daftar dari rumah dan bisa belajar dari rumah. Dapatkan beasiswa pendidikan sampai dengan 100%. Hubungi via WhatsApp 0821 4114 6488 atau sosial media kami, Instagram, Facebook, maupun website.